Oke, alhamdulillah ini masuk lagi ya dari Sukabumi atas nama Muhammad Takbir. Nah, ini posisinya HP-nya masih packing ya, masih rapi ke packing. Nah, ini kita bakal bongkar terlebih dahulu. Tetap seperti biasa kita video. Ini sangat apa ya namanya, pakai kayu packingnya, soalnya susah bongkarnya nanti. Aduh, dipaku ya, aman mau pengereman seperti ini, cuma posisi bongkarnya agak susah ini. Kita bongkar aja bagian samping ya, yang mana pakunya itu enggak banyak, kita bongkar dari samping. Oke, posisinya seperti ini. Agak susah ini bongkarnya. Nah, bener saja bongkarnya agak susah. Kan. Oke, posisinya seperti ini, kita angkat aja. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Kita bakal buka buat kabelnya juga tebel banget. Dari Sukabumi ya tadi. Oke, masih dikasih pelindung lagi posisinya HP-nya. Nah, kita buka lagi, buka soketnya. Oke, kondisinya seperti ini HP-nya. Di posisi awalnya seperti ini HP-nya. Ada kelengkapan cuma showcase ya. Oke, seperti biasanya tuh yang punya kemarin itu bilang kalau HP-nya itu kerusakan di IC baseband ya. Kita coba cek dulu yang punya kemarin. Kita hidupkan. Nah, kemarin bisa WA. Kalau banyak yang masuk. Ini gimana tadi? Presidennya agak shadow ya. Barangmu apa? Taruh mana kemarin? Oke, bukan ya. Kalau yang tanya-tanya kemarin banyak banget. Mana tadi? Oh, yang ini ya berarti. Cek kerusakan ini mana? Mau email wifi tidak ada, restart sama email wifi tidak ada, terus ada kerusakan lain sama nggak ada emailnya. Kameranya juga ikut jadi galap ya. Oke, kalau buat kamera kebanyakan itu di modul kameranya, kalau enggak daerah jalur mesinnya ya. Kita coba dulu, kita aktifkan wifi nya. Ternyata wifi nya ini cuma mengaktifkan ya, tidak mau connect ya. Nah, ini posisi HP nya sudah ngeheng, baru saja dihidupin, cuma ternyata HP nya itu langsung posisinya seperti ini, dia langsung hang terus nge-restart ya, seperti ini. Nah, yang restart seperti ini. Di memang kasusnya banyak banget Sony XZ3 terutamanya.
Jadi teman-teman yang sekiranya mau servis ke sini nggak apa-apa, insya Allah amanah ya HP-nya. Sama nanti buat untuk masalah pembayaran nanti bisa via transfer gitu. Setelah HP udah jadi sama nanti udah saya packing kembali, nanti bisa segera buat melunasi pembayarannya gitu sebelum barang HP-nya saya kirim gitu sih. Karena kenapa? Karena kemarin itu aturan yang pertama itu setelah HP jadi diterima si pengguna, ternyata ada beberapa orang ya, 2 orang dari Tasik gitu, dari Tasik sama dari kalau nggak salah dari luar pulau ya. Jadi dia tidak amanah ya, setelah HP-nya udah jadi udah saya servis ternyata malah dia tidak amanah, tidak membayar servisannya. Nah maka dari itu untuk pembayaran via transfernya ya sebelum HP dikirim udah normal baru nanti bisa ditransfer gitu, pembayarannya seperti itu teman-teman. Nah ini kemarin ya yang dari Tasik ini yang dari Tasik HP-nya udah jadi, udah saya kirim, udah jadi, cuma ternyata orangnya nggak bertanggung jawab ya. Jadi HP udah terkirim udah normal, cuma ternyata ini malah dia nggak tanggung jawab untuk melunasi pembayarannya kemarin, padahal cuma 200.000, cuma ya itu buat biaya operasional juga ya. Tapi ternyata dia tidak amanah sampai tidak membayar melunasi buat servisnya. Nah ini udah saya WA, udah saya telepon juga, cuma tidak ada respon dari pihak dianya ya. Cuma masih aktif tapi tidak ada respon sama sekali. Tapi ya udahlah, nanti biar semua ada jalannya sendiri nanti udah. Jadi itu ya teman-teman, kemarin ada kasus seperti itu, makanya teman-teman yang mau nyervis nanti ya pembayarannya via transfer nanti sebelum HP-nya saya kirim. Nanti kalau udah normal ya nanti dilunasi dulu baru saya kirim buat barang HP-nya gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini kita langsung eksekusi aja barang HP-nya ini karena emang udah parah, dia baru bentar dihidupin langsung restart ya HP-nya. Oke, seperti biasa kita panasin dulu biar mempermudah pelepasan backdoornya, karena emang lem dari bawaan HP kalau belum pernah dibongkar itu agak susah gitu lepasnya gitu. Kemarin juga ada yang dari Demak kalau nggak salah, itu alhamdulillah juga udah jadi, tinggal dikirim besok, tak buat standby dulu. Nah kalau yang ini baru masuk kemarin, cuma baru buka paketnya sekarang tadi, tak buat konten sekalian gitu. Nah sisinya HP-nya nggak tahu ini pernah dibongkar apa belum, cuma nanti kita bakal cek bongkar dulu baru terlihat nanti HP-nya masih segel apa udah pernah dibongkar. Tapi mau ngecek HP-nya itu udah lama, HP-nya udah restart. Ya udah, kita biasanya di IC-nya kita langsung eksekusi saja gitu loh. Nah ini udah mengkap ya, berarti otomatis HP-nya udah pernah dibongkar ini HP-nya. Karena apa? Nah ini belum diapa-apain udah mengkap sendiri gitu kan. Jadi dari awal mungkin udah pernah dibongkar. Oh kalau ini udah pernah dibongkar ya teman-teman. Jadi tandanya kalau udah pernah dibongkar itu kalau udah dipanasin dikit dia udah mengkap ya, caranya udah mengkap dorong ya, berarti emang udah pernah dibongkar. Nggak tahu karena apa, tahu yang punya ini. Dari kasus yang dikirim di sini tuh ada yang pernah dibongkar juga, udah pernah diserviskan juga, cuma bautnya tidak ada semua ya. Waduh parah kali. Nah ini juga lemnya kebanyakan ya, jadi malah lemnya nggak rata ini kalau kebanyakan kayak gini. Jadi kalau ngelem juga sewajarnya aja, ada batasnya, nggak sampai seperti ini. Jadi kita kasih thinner buat lebih mudah. Nah
kondisi seperti ini. Jadi yang punya biar nanti tahu ya kondisi HP-nya ya. Itu udah pernah dibongkar HP-nya itu. Nah seperti ini kondisinya. Oke, kita sampingkan dulu. Kita bakal bongkar bautnya. Kita cek bautnya masih lengkap ini. Nah, kita sediakan tempat dulu biar aman. Oke, kita bongkar ya. Jadi awalnya HP-nya itu udah pernah dibongkar, nggak tahu dulu pernah servis apa. Memang kebanyakan ya servisan yang masuk itu Sony Z3, yang mana seperti di konten ya di video di YouTube itu banyak komennya juga dari luar negeri pun juga ada bahasa Inggris. Saya translate juga itu karena nggak begitu paham. Jadi ternyata tidak hanya di tempat sekeliling kita, cuma di luar negeri juga ada pengguna Sony Z3 juga. Cuma buat khusus Sony ya, itu servis HP itu tidak semua counter atau tempat servis mau nerima, mau ngerjain gitu ya, karena beberapa dari user atau yang mau kirim dari sini itu bilang kalau di tempat daerahnya itu ada servisan, cuma dia belum pernah nyervis Sony atau bahkan spare part Sony pun susah nyarinya. Ya emang bener sih katanya itu, karena kalau belum pernah dia bongkar-bongkar Sony atau servis Sony, memang biasanya kebanyakan pada nolak untuk khusus Sony ya. Sony, Google Pixel itu kebanyakan gitu. Dan cuma kalau udah biasa bongkar nggak ada masalah sih, menurut saya hampir sama. Cuma perbedaannya itu buat nyari spare part Sony itu memang lain dari HP yang lain, jadi susah nantinya gitu ya. Jadi yang dari mana tadi? Yang kemarin itu ada juga yang ditanya dari Sumatera, itu dia tanya daerah sana itu pada angkat tangan mas gitu katanya, karena emang jarang banget buat yang mau nerima servis Sony gitu. Nah kondisinya banyak lem seperti ini itu agak susah bongkarnya ya. Nah harusnya yang dilem di pinggir ini aja, nggak perlu disampai di bagian sini, soalnya nanti kenapa bongkarnya itu lebih susah nanti karena adanya lem banyak seperti ini gitu. Mohon maaf ya, ini agak batuk sama suaranya keganggu suara motor ya, karena emang sini dekat jalan raya di blok Matahari Sengosaren Solo ya, jadi konternya diletaknya di situ. Jadi teman-teman yang dekat atau masih wilayah Solo tidak ada masalah, bisa langsung mampir ke tempat sini ya, jadi bisa konsultasi tanya-tanya dulu gitu. Kemarin juga dari Jogja itu 2 orang, dia langsung ke sini, ke tempat sini langsung sekalian sama itu jalan-jalan Solo, main di Solo gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau yang jauh bisa nggak apa-apa, langsung nanti dikirim, nanti via WhatsApp dulu biar nanti bisa konsultasi tanya dulu, nanti saya kirim alamatnya ini biar lebih aman ya gitu. Nah, seperti pada awal yang tadi untuk pembayaran via transfer ya, nanti kalau HP sudah jadi mau saya kirim, nah nanti bisa dilunasin dulu untuk pembayarannya, karena ya emang kejadian 2 kali kemarin ternyata HP-nya udah jadi, saya kirim untuk pelunasannya kan barang diterima si pemilik lagi, cuma ternyata 2 kali ketipu ya, jadi tidak tanggung jawab, pembayarannya nggak ada, jadi ya udah bablas nggak membayar ya dia, jadi jasa servisnya itu. Maka dari itu saya rubah buat HP udah saya konfigurasi jadi, udah saya mau kirim ya, nanti untuk melunasi pembayarannya dulu gitu sih. Jadi ini Sony itu ada bautnya 3 ya, di bawah 1, di samping 1, sama di atas 1. Nanti kalau udah jadi kita rapiin lagi, ini lemnya terlalu banyak ya ini. Nah Sony Z3 itu
tidak hanya di problem di IC baseband, kebanyakan juga di modul kamera ya. Ada yang modul kameranya yang bermasalah, ada juga yang bermasalah di jalurnya. Jadi kalau udah di jalur itu harus cari solusinya dulu ya, skemanya dulu, dia larinya kemana. Nah itu agak susah kalau buat Sony karena emang terbatas untuk skematiknya, jalurnya itu. Kalau AWP yang pada umumnya itu masih banyak yang masih beredar, skematiknya itu masih beredar. Cuma kalau Sony emang agak susah. Jadi ya kalau udah saya coba ganti klip sama aja ya, mohon maaf untuk kendala di kamera belum bisa nanganin. Cuma kalau di IC baseband itu masih bisa ya. Untuk kita cek di bagian mesin apakah pernah dikerjakan belum ya. Di bagian mesin bawah belum, terus kita cek di bagian IC baseband. Nah untuk letak IC baseband itu letaknya di bagian sini. Nah di bagian sini ya teman-teman. Jadi IC basebandnya dari sini. Udah banyak video yang saya upload itu mengenai juga kerusakan di SC3 Sony yang mana IC basebandnya juga yang bermasalah. Oke, kita langsung eksekusi aja, nggak perlu lama ya, sangat terbatas waktu. Jadi kita bakal langsung eksekusi. Jadi kalau Sony XC3 itu memang lain, spare partnya pun juga carinya agak susah IC basebandnya itu. Kalau daerah sini juga tidak ada yang jual. Kalau untuk HP-HP lain itu masih banyak ya itu ya, spare partnya masih tersedia di toko-toko daerah sini. Cuma buat Sony itu memang agak susah ya. Oke, kita coba langsung eksekusi aja. Untuk pencopotan masih sama ya, menggunakan scroll karena emang kecil barangnya, jadi tetap pakai scroll ya. Oke, kita blower. Nah kita kasih klub dulu. Biar itu panasnya itu merata, jadi biar cepet buat mengangkat IC-nya ya. Tapi kalau Sony yang kerusakan restart, terus WiFi kadang mau kadang enggak, itu biasanya IC basebandnya ya mana kita perlu ganti. Mana di kopi itu? Mana di kopi? Oke, posisi AC-nya udah agak jabut ya. AC-nya masih panas nih. Ini kode IC-nya itu SDR 845101 ya. Oke, jadi kita bakal bersihkan dulu untuk bekas kaki yang di mesin ya, karena itu wajib kita bersihkan. Oke, kita bersihkan dulu. Maksudnya toko ini di apa wae. Jadi ana sing iso jare. Bentar, kita bersihkan dulu soldernya. Enggak sisa piro. Biji balik ya. Dari siji.
Betul. Hah? Betul. Ya, masih rusak rasa. Itu menjebak ya. Wong nek ngerti nek awan kan di anu dicenai kabeh. Oke, setelah kita bersihkan, itu kan udah bersih, kita bersihkan lagi bekas supnya. Gangguan Tokopedia. Oke, seperti ini untuk dari bekas IC-nya ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Pembayarannya apa? Kita sanggup terus. Oke, seperti biasa kita ganti IC-nya dengan yang baru, karena kalau cuma di rebol itu biasanya tidak awet juga, jadi kita biasakan ganti yang baru biar benar-benar awet. Yes, baik hitungnya opera. Ini posisinya yang baru. Kita datangkan. Ini ya teman-teman, IC yang baru. Sebelum kita pasang, kita bakal blower ulang dulu ya, biar kaki di mesin itu lebih mudah nanti pas posisi kita pemasangan IC-nya gitu. Kok ada gak opera terus kita dulu. Oke, sudah rata untuk di bagian mesinnya, tinggal kita cek untuk IC-nya ya, kaki IC-nya itu normal apa enggak dulu. Baik, kita daur ulang tujuannya biar pemasangan nanti lebih cepat. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan ya. Oke, kita atur panasnya itu harus pas ya, karena untuk baut PCB dari mesin itu emang agak susah ya, soalnya itu beda dari HP-HP yang lain gitu. Jadi otomatis timingnya itu harus pas juga. Ini kita coba pasang ulang. Semuanya. Bulan apa? Jadimu ada 4 iso jadi. Terus Pak Jiwo. Hah? Ren. Disebut siapa tuh? Orang. Kita Kok tak sikut boleh dulu. aku beling ngono. Iki Nokia ini siapa? Dewo juga iki. Bukan
apa. Gitu. Insya Allah benar pagi. Oke, udah kita pasang untuk IC-nya yang baru. Ini baik. Tinggal kita nunggu agak dingin ya. Nanti kita coba lagi. Jadi memang kondisi seperti ini ya. Jadi untuk proses penggantiannya itu memang nggak begitu lama. Cuma harus teliti karena apa? Untuk IC itu kan terlalu sensitif ya. Kalau kita pasang tidak pas atau kita posisinya jabut juga tidak pas timing waktunya, itu kan malah kejadiannya IC kaki-kaki yang di mesin itu kan brodol ya. IC-nya, kaki-kaki IC-nya itu maksudnya ya. Ya, kita tunggu setting dulu. Untuk yang kamera tadi masnya yang kirim itu bilang juga kameranya bermasalah. Nanti kita cek juga nanti buat kameranya, semoga cuma modulnya bukan dari jalurnya. Lebih mudah modul ya, kalau modul kan bisa kita ganti, untuk jalur kan belum tentu bisa kita perbaiki karena jalur Sony itu belum ada yang nge-share atau jalurnya kemana, bitmapnya itu kan beda sama HP lainnya, udah banyak itu. Cuma Sony itu memang lain, orang yang servis mau terima Sony pun juga pilih-pilihan juga gitu. Jadi ya hal yang lumrah karena pemakai HP Sony itu tidak semua orang tahu HP Sony mau gitu. Jadi yang memakai cuma orang yang tahu HP Sony gitu. Kebanyakan di forum showroom Facebook itu memang banyak ya kendala dari Sony XZ3, yang mana itu pasti BSB-nya yang bermasalah. Banyak sekali itu, beberapa minggu ada postingan seperti itu. Beda orang, ternyata emang banyak banget kasusnya sekarang itu. Kenapa ya, mungkin udah umurnya ya, karena HP-nya udah HP pengeluaran lama juga. Cuma emang spek dari HP-nya sih itu bagus sih. Soalnya yang saya pakai juga kemarin tuh saya pakai sudah Sony XZ3 ya teman-teman. Nanti aja yang nutupnya Sony XZ3 sama yang sekarang itu ganti Pixel 4 ya. Nah, awal mula ceritanya Pixel 4 dapat Pixel 4 itu juga dari marketplace. Itu ada yang jual dengan kondisi minus, HP-nya itu tidak mau dicas karena habis ganti baterai katanya yang punya. Terus beberapa hari ternyata HP-nya tidak mau dicas, walaupun udah diganti baterai tetap sama saja. Jadi gini, untuk Google Pixel kebanyakan ya, kalau dia baterainya tidak benar-benar bagus atau barangnya ori, itu dia Google Pixel mendeteksi kalau baterainya itu kayak palsu, tidak ori, jadi tanda seru kayak gitu. Terus ada juga yang kasusnya diganti baterai habis itu tidak mau dicas. Itu jangka waktu biasanya 24 jam, tahu-tahu dia tidak mau dicas. Ya mungkin karena chip dari fleksibel baterainya itu beda ya. Nah itu cuma kasusnya yang punya saya itu, yang saya beli di harga 1 juta kemarin, itu HP-nya yang pas dikirim itu mati. Dan tak tanya yang punya, kronologinya seperti itu tadi, habis ganti baterai dan seperti itu. Oke, kita fix ya. Biasanya kita simpelnya pemikirannya baterainya itu karena ndak ori, yang dibawaan soalnya ndak ori. Cuma pas saya belikan yang ori jabutan ternyata sama aja, baterainya itu udah bisa dipakai, cuma kondisi dicas itu tidak mau. Itu sampai 1 minggu cari-cari hardware, jalurnya udah ketemu, cuma tetap sama aja. Dan di finish di hari Senin itu saya coba lagi, saya ulangi lagi, ternyata ada jalur dari konektor baterai, konektor cas ya maksudnya, itu masuk ke mesin. Di mesin itu biasanya langsung ke lilitan atau bisa disebut kumparan ya, lilitan itu. Nah di situ ternyata HP-nya putus lilitannya itu, jadi kita coba ganti, alhamdulillah bisa ya, Google Pixel 4 nya, 4 XL maksudnya. Oke, kita bakal coba lagi cek
HP-nya itu konslet apa enggak setelah kita pasang IC. Soalnya kita perlu wajib cek dulu. Oke, kita ke positif. Oke, di sini menunjukkan jarum power supply aman, tidak bunyi, jadi otomatis HP-nya tidak ada masalah, tidak shock. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga masih diberikan kelancaran ini. Langsung kita ganti, langsung down gitu. Jadi tidak 2 kali kerja seperti itu. Ada juga kasus di Rebol itu sembuh juga. Kalau punya aku itu saya Rebol ya, punya aku sendiri maksudnya ya. Yang saya pakai itu saya Rebol udah 6 bulan aman-aman aja. Cuma kalau buat konsumen ya sebisa mungkin saya ganti ya, karena biar bener-bener awet. Nah, ini posisinya sebelum kita hidupkan, wifi-nya udah hidup sendiri. Itu menandakan HP-nya itu biasanya dia udah mau wifi-nya udah normal lagi. Oke, kita langsung cek aja ya biar nggak penasaran. Kita cek. Nah, di sini terlihat HP-nya udah bisa membaca wifi di sekeliling sini ya. Jadi di matahari banyak banget wifi, jadi otomatis kebaca semua. Nah, kita konekkan salah satu wifi di tempat kami. Apakah bisa connect apa enggak? Oke, kita coba konekkan. Oke, mendapatkan alamat kami. Alhamdulillah. Jadi untuk kasus yang mana tadi HP-nya ya, yang mana tadi pas masuk ternyata kita coba buka, untuk wifi tidak mau, dan di sini wifi udah sembuh, udah bisa connect. Dan tandanya kalau HP wifi udah mau connect itu udah nggak restart lagi harusnya. Dan jadi belum ada beberapa menit udah restart ya. Tapi ini alhamdulillah HP-nya udah nggak panas, nggak restart lagi. Otomatis untuk kasus ini mungkin udah bisa dibilang normal karena nggak ada masalah lagi. Untuk wifi juga udah bisa gitu. Oke, kita coba setting jaringannya dari waktu ya, karena kalau wifi HP-nya waktunya tidak benar, itu mempengaruhi dari koneksivitas wifi-nya. Oke, wifi udah mau connect, tinggal kita nanti konfirmasi yang punya ya. Kita konfirmasi aja langsung, karena apa? Biar benar-benar kita itu amanah. Jadi perkembangan HP-nya saya videokan, saya buat video, saya konfirmasi gitu. Oke, ini kita bakal konfirmasi yang punya. Kita videoan dulu. Malam mas, ini perkembangan HP-nya saya update ya mas. Ini udah saya kerjakan, tadi udah saya ganti buat IC basebandnya. Nah, ini IC bekasnya. Nah, ini alhamdulillah udah, setelah saya ganti wifi-nya udah normal, udah bisa connect. Nah, udah bisa connect. Dan untuk IMEI-nya juga udah aman ya, karena biasanya kalau wifi tidak bisa IMEI juga hilang ya, jadi tidak detek kartu. Dan ini udah normal kembali. Oke mas, nanti itu ya perkembangannya. Buat kamera nanti saya cek kembali. Yang pasti untuk wifi baseband-nya udah normal lagi, nanti konfirmasi lagi mas. Makasih mas. Oke, seperti biasa kalau HP udah jadi, udah perkembangan, tentunya saya update langsung konfirmasi ke pihak yang punya ya teman-teman. Jadi biar dia juga tahu perkembangan HP-nya itu udah dikerjakan apa belum, seperti itu. Kita coba pasang kamera untuk mengecek kamera galaknya itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya mau kirim atau konsultasi bisa tanyakan via komentar di YouTube atau nanti lebih mudahnya di WhatsApp ya. Jadi di komentar itu udah ada kontak saya, nanti bisa teman-teman langsung japri aja, langsung WA aja, enggak ada masalah. Cuma kadang enggak aktif WA-nya karena kalau malam itu
kadang HP-nya nggak aktif gitu, nggak salah, cuma nanti tetap saya konfirmasi nanti gitu. Mau kirim-kirim sini kalau yang di luar daerah nggak apa-apa, insya Allah sini amanah. Cuma itu tadi ketentuan untuk pembayarannya via transfer HP sebelum dikirim harus dilunasi dulu, karena menindaklanjuti yang kemarin ya, ketipu 2 kali. Karena apa, yang awal itu tujuan saya itu biar teman-teman yang kirim itu aman, jadi HP baru terima lagi transfer, nah itu kan aman ya. Jadi sini itu pemikirannya seperti itu, cuma ternyata malah 2 kali dia tidak tanggung jawab, tidak amanah, tidak jadi dikirim pembayarannya, jadi malah bablas ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi dari masnya yang Tasik, kalau nonton videonya tolong untuk tanggung jawabnya, karena itu hal yang gimana ya, itu menjadi tanggungan utang selamanya kan gitu. Cuma mengingatkan, barangkali nanti tahu lihat YouTube saya ya, itu saja sih pesan saya buat segera melunasi. Karena apa, juga untuk biaya operasional lainnya gitu. Karena utang itu nanti sampai mati pun juga kebawangan gitu, cuma nggak nakut-nakutin, cuma kan gitu. Jadi sama-sama kita amanah, cari uang halal ya, kita di sini juga cari uang halal, nggak akan nipu apa gimana. Nanti punya prinsip kalau pribadi itu sama-sama amanah, sama-sama terbuka dalam hal servis. Apapun kerusakannya saya konfirmasi dulu, biayanya saya konfirmasi dulu gitu biasanya. Nah, kita coba kameranya ya. Biasanya kalau di awal-awal itu normal, cuma nanti kalau kita buka lagi itu baru nggak bisa. Nah, tapi ini bisa ya. Apa dampak dari salah satu faktor itu tadi. Wah, mohon maaf malah kesorot ya. Itu kamera depan juga bisa, kamera belakang juga bisa ya. Nah, aman. Ya nanti tinggal saya konfirmasi, kayak saya buat standby dulu biasanya 1 hari, terus nanti cek dulu. Nah, itu nanti kita bakal kirim lagi, saya rapikan lagi. Nanti ini kan banyak banget lemnya ini yang awal bongkar, tapi tidak masalah, nanti saya bersihkan, nanti saya kirim lagi. Oke, jadi kesimpulannya pada kesempatan ini, servis Sony ini dari masnya mana di Sukabumi. Nah, ini HP-nya udah bisa, nanti saya rakit, saya cek lagi, saya buat standby, saya bersihkan lagi, nanti saya kirim ulang, kayak konfirmasi gitu. Untuk via pembayarannya nanti via transfer ya teman-teman. Jadi HP sebelum dikirim nanti untuk segera untuk melunasi agar HP-nya bisa saya kirim lagi, karena menjaga hal yang tidak seperti yang kemarin kita kecolongan ya, 2 orang dari Sulawesi atau Kalimantan, sama yang satunya dari Tasik ya. Itu dia tidak bertanggung jawab karena HP udah normal, udah jadi, malah dia kabur, tidak mau membayar. Nah itu ya, kita cari uang juga sama-sama amanah, intinya gitu, saling percaya gitu kalau saya. Jadi udah gitu aja ya teman-teman untuk kesempatan konten kali ini, atau mengulas dari IC baseband, karena emang banyak channel saya itu kebanyakan HP Sony yang masuk ya, karena emang khusus dari Sony dulu. Harusnya banyak juga sini juga menerima servisan banyak dari HP-HP lain, cuma untuk konten saya ini fokus ke HP Sony. Jadi teman-teman yang mau kirim nggak apa-apa, insya Allah sini amanah. Tetap nanti perkembangan HP-nya saya konfirmasi gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu kalau mau ngirim, kalau yang dekat bisa langsung ke toko saya, ke counter saya gitu. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan membuka pengetahuan teman-teman di dunia servis, dan juga dukung channel ini semoga bisa berkembang tentunya dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.